Menurut Crockstone dan Rudin, statistik itu metode untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan atau menginterpretasikan data yang berwujud angka. Dan menurut Sujana, statistik itu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada perbedaan statistik dengan statistika. Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Yang kedua ada statistika. Statistika itu ilmu atau metode untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan atau menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Saya akan menjelaskan tujuan, manfaat, fungsi, dan kegunaan statistik dalam penelitian. Tujuannya yang pertama ada mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai populasi. Yang kedua memkurangi atau membatasi jumlah populasi yang sangat luas. Fungsi statistika dalam penelitian. Statistika dapat menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Statistika juga merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Kegunaan statistika dalam penelitian. Yang pertama, dapat membantu sebuah peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul. Yang kedua, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya sebuah perbedaan. Selanjutnya ada peranan statistika dalam sebuah penelitian. Yang peran pertama, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi untuk meramal keadaan suatu objek. Jadi yang terakhir ada jenis statistika. Berdasarkan fungsinya, statistika dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jadi perbedaannya itu hanya dalam menarik kesimpulan. Yang deskriptif tanpa menarik dan yang inferensial menarik sebuah kesimpulan. Sekarang ada yang bentuk distribusi parameternya. Dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu statistika yang parametrik dan yang kedua ada statistika yang non-parametrik. Saya ingin menjelaskan tentang penelitian. Penelitian menurut pakar sosiologi di Indonesia yang bernama Suharjono atau Swekantoro yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi kegiatan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penelitian data atau data penelitian. Pertama, pengertian data. Data merupakan keterangan tentang sesuatu yang bentuknya berupa anggapan. Kedua, jenis-jenis data. Jenis-jenis data dapat dilakukan dengan karakteristik. Ketiga, penyajian dan penelitian. Tujuan dari penyajian adalah untuk mengumpulkan sebuah proses penelitian yang dapat dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Dan keempat, operalisasi variabel. Tentang unsur penelitian yang memberikan bagaimana variabel itu diukur. Dan kelima, langkah-langkah membuat operasilisasi variabel. 1. Dapat mendefinisikan atau memberikan pengertian terhadap variabel. 2. Mencari dimensi subvariabel. 3. Mencari indikator dengan melakukan terhadap dimensi. Dan yang keenam, jenis-jenis variabel. Pertama, variabel independen, dan kedua, variabel dependen, dan ketiga, variabel moderator, dan keempat, variabel intervening. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Satu, ada pengamatan. Dua, ada wawancara mendalam. Tiga, ada penelusuran literatur. Empat, ada penggunaan atau distribusi kuesioner. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada editing, proses pengecekan data yang dikumpulkan dari lapangan. Dua, coding, pencantuman atau pemberi tanda atau kode pada tiap-tiap data atau pada setiap kategori data. Yang ketiga ada
tabulasi, yaitu membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan kategori atau analisis yang dibutuhkan. Selanjutnya ada penyajian dalam penelitian yang dilakukan agar data-data yang telah dikumpulkan dalam sebuah proses penelitian dapat dibaca dan dipahami. Ada konsep. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu. Yang kedua ada konstruk, yaitu konsep yang bersifat umum yang pengertiannya tidak terikat pada waktu dan tempat. Yang ketiga ada variabel. Adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Satu, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahan atau timbul variabel dependen. Dua, variabel dependen atau terikat. Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel yang memengaruhi hubungan variabel independen dengan dependen. Yang keempat ada variabel intervening, variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima ada variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel dependen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dipilih. Merupakan awal yang paling penting. Kenapa? Karena dalam penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh konsep teori. Konsep teori inilah yang kemudian menjadi indikator yang akan diukur. Konsep teori adalah abstraksi tentang objek dan kejadian yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial. Fungsi konsep ini sendiri untuk mengidentifikasi fenomena yang diobservasi. Teori jalur logika atau penalaran yang digunakan untuk penelitian untuk menerangkan pengaruh antar fenomena yang dikaji. Sebelum pengukuran, kita harusnya lebih dahulu memahami secara konseptual variabel yang akan diukur. Dan variabel ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel definisi konstitutif dan variabel operasional. Kesalahan pengukuran yang terjadi karena sifat objek yang diukur skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval, dan ratio, dan berbagai tipe pengukuran. Ukuran interval yang paling banyak digunakan untuk mengatur fenomena atau variabel sosial termasuk dalam bidang administrasi negara. Para ahli sosiologi membedakan menjadi dua tipe skala. Yang pertama adalah skala sosial yang diukur. Yang pertama adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Yang kedua adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek budaya dan lingkungan sosial. Assalamualaikum, nama saya Desi Fitriana, NPM saya 1935154160055. Saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu pengelolaan dan penyajian data. Setelah sebelumnya kami membahas tentang proses penelitian data, data yang dihasilkan bisa berupa data kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif ialah data yang dihasilkan dari proses wawancara, diskusi kelompok, atau teknik proyeksi. Sedangkan data kuantitatif berupa jawaban atau respon yang diberikan responden kepada pewawancara. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Untuk memudahkan dalam memahami, kita bisa memasukkan data ke dalam tabel. Nah, ini disebut sebagai distribusi frekuensi. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami dan mempermudah dalam proses pengelolaan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang selang kelas atau interval kelas. Selang kelas ialah berupa jarak dari suatu data ke data lainnya, seperti contohnya dalam kelompok usia berikut, di mana kelompok usia disebut sebagai selang atau interval kelas karena menyatakan jarak atau perbedaan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Selanjutnya tentang penyajian data dalam sebuah grafik. Terdapat 3 macam grafik, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Histogram berisi ringkasan dari sebuah sebaran data berbentuk batang. Lalu poligon merupakan garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berkaitan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak. Perbedaannya dengan histogram ialah menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Lalu yang terakhir ada ogive. Ogive grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ogive ada positif dan negatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul.
MPM saya 1935 1541 6060. Saya dari kelompok 1. Saya membahas bab 5 tentang nilai sentral data. Penyajian data dapat digambarkan data tersentral dengan menghitung rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Yang dimaksud dengan ukuran kecenderungan memusat yaitu ukuran di mana distribusi data memiliki gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu. Angka ringkasan yang dimaksud dapat menggambarkan setidaknya dua hal, yaitu pusat data dan posisi data. Rata-rata hitungan mean. Rata-rata hitungan mean terbagi dua, yaitu belum dikelompokkan yang data masih mentah dan yang sudah dikelompokkan yang dapat diolah. Median dihitung dengan dua pendekatan, yaitu data yang belum dikelompokkan yang sudah dikelompokkan. Bila datanya kecil dapat langsung dihitung mediannya. Bila datanya besar harus mengurutkan dahulu dengan cara mengelompokkan melalui tabel distribusi frekuensi. Kuartil dari distribusi frekuensi yaitu nilai kelas interval yang membagi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama. Desil dari distribusi frekuensi yaitu berasal dari kata desimal, yaitu puluhan desil membagi frekuensi dalam 10 bagian yang sama. Persentil dari distribusi frekuensi membagi frekuensi dalam 100 bagian yang sama. Modus dari distribusi frekuensi yaitu nilai terbanyak dalam satu kelompok data. Modus satu-satunya ukuran pemusatan yang digunakan dalam variabel berskala nominal. Penggunaan dan karakteristik nilai sentral. Rata-rata hitungan atau mean yaitu karakteristiknya pengukurannya interval, penggunanya untuk interpretasi data kuantitatif. Median karakteristiknya yaitu pengukuran ordinal, penggunanya jika interpretasi diinginkan adalah ordinal. Modus karakteristiknya pengukuran nominal, penggunanya estimasi yang cepat dan nilai sentral. Ukuran penyebaran yaitu variabilitas yang digunakan menggambarkan bagaimana penyebaran suatu data atau berpencarnya data tersebut. Sekian dari saya.